Halo Pario, perkenalkan kami dari Bisnis Simage dan kami akan mempresentasikan tentang Country Brief dengan tema Doing Business in Indonesia. Kami beranggotakan Ahmad Tahari, Alvin Saputra, Cecilia Angelin, Salsa Kenneth, Rafael Immanuel, dan juga Rafa Rizky. Jadi sebenarnya bagaimana sih keadaan negara Indonesia? Jika dilihat dari geografisnya, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, di mana hal itulah yang menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan. Indonesia juga terdiri dari 281 juta penduduk, di mana mereka itu berbeda-beda dalam budaya, adat istiadat, suku, agama, ras, dan lain-lain. Dan juga untuk bahasa resmi, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Inggris juga penting dalam dunia perbisnisan. Dan nilai tukar mata uang itu juga sangat penting untuk menarik investor asing, di mana mata uang kita adalah rupiah. Lantas bagaimana dengan situasi perekonomian di Indonesia? Berdasarkan Badan Pusat Statistik, untuk triwulan ketiga tahun 2024 kemarin, PDB Indonesia mencapai 5.638,9 triliun dengan sektor paling tinggi yaitu konstruksi sebesar 7,48%. Lalu untuk inflasi di bulan Oktober 2024 kemarin sebesar 1,71%. Dan juga untuk daya saing secara global, Indonesia telah naik sebanyak 7 peringkat, di mana tahun 2023 menempati peringkat 34 dan sekarang tahun ini menempati peringkat 27, dan itu menjadikan daya tarik untuk investor asing untuk menginvestasi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia? Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem hukum civil law yang mana ini juga dianut oleh negara-negara lain seperti halnya Prancis, Jerman, dan juga Italia. Nah, sistem hukum civil law ini adalah menjadikan hukum tertulis dalam undang-undang sebagai sumber hukum acuan, yang mana ini ketika hakim menetapkan sebuah keputusan ini harus berdasarkan dengan undang-undang tertulis. Nah, ini menjadi poin penting bagi sebuah investor yang mana dia memiliki adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Indonesia memiliki undang-undang penanaman modal asing yang mana itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Ini terkait dengan legalitas, tenaga kerja, keuntungan, dan pajak, serta masih banyak peraturan lainnya. Nah, ini di-highlight bahwa ketika perusahaan asing ingin membuka perusahaan di Indonesia, maka tenaga kerja minimal atau tenaga kerja lokal yang dipekerjakan itu minimal 85% dari total seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana bentuk perusahaan di Indonesia? Ini ada 6. Yang pertama adanya perusahaan perseorangan. Nah, ini itu dimiliki dan dikelola oleh satu orang, yang mana dia tidak memiliki pemisahan harta antara bisnis maupun dengan harta pribadi. Kemudian ada CV. CV ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan juga terdiri dari pihak aktif dan juga pasif. Yang ketiga ada firma. Firma ini kurang lebih sama dengan CV, hanya saja semua anggota ini harus terlibat aktif dalam tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat ada koperasi. Koperasi ini dijalankan oleh sekumpulan orang yang mana mereka ini juga memiliki prinsip kekeluargaan dan juga memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota koperasinya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah yayasan. Yayasan ini biasanya memiliki tujuan sosial dan dia tidak mencari keuntungan ataupun dia tidak mengambil profit. Yang terakhir adanya perseroan terbatas atau PT. PT ini adalah badan usaha yang memiliki badan hukum, dan untuk modalnya ini dia terbagi ke dalam saham-saham yang mana nanti akan bisa dipublikasikan. Nah, untuk peluang investasi sendiri ada pasar besar dan juga kebijakan pro investasi seperti OSS dan juga INA. Kemudian adalah infrastruktur seperti proyek IKN dan juga yang kedepannya. Dan juga digitalisasi dan juga teknologi seperti peluasan 5G dan juga ekonomi digital di 146 miliar dolar pada 2025. Serta investasi hijau net zero emissions pada 2060 dan juga lokasi yang strategis letak Indonesia dan juga dasar hukumnya tentu yang memadai. Untuk regulasi ketenagakerjaan yang mendukung investasi sendiri, kita ada UU Cipta Kerja yang menyederhanakan berbagai aturan juga mendorong fleksibilitas tenaga kerja. Kemudian adalah peningkatan SDM yang meningkatkan literasi digital dan juga kompetensi karyawan. Kemudian adalah regulasi investasi potensial di mana ini meningkatkan ketenagakerjaan yang progresif. Dan adapun hal tersebut diatur pasal 27 ayat 2, 28D ayat 2 dan juga pasal 131 ayat 5.
Bagaimana mekanisme pengenaan pajak terhadap investasi perusahaan asing yang berada di Indonesia maupun tidak di Indonesia? Subjek pajak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikenakan pajak sebagai BUT atau badan usaha tetap jika memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki kantor perwakilan, proyek konstruksi yang sedang berlangsung lebih dari 60 hari, atau melakukan transaksi elektronik melalui peralatan di Indonesia. BUT juga diperlakukan sama dengan badan hukum dalam negeri. Jenis-jenis pajak yang ditetapkan ada PPH dan juga PPN, perjanjian pajak internasional atau tax treaty untuk menghindari pajak berganda. Perusahaan asing tanpa kehadiran fisik, perusahaan tanpa kehadiran fisik tetapi yang melakukan kegiatan ekonomi digital seperti e-commerce. Kemudian dasar hukum pengenaan pajak terhadap investasi perusahaan asing di Indonesia dapat merujuk kepada pasal 23A Undang-Undang UUD 1945, kemudian pasal 33 ayat 4. Bagaimana lingkungan persaingan ekonomi dan bisnis di Indonesia? Nah, persaingan bisnis dan ekonomi di Indonesia diawasi oleh badan pengawas, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Persaingan ekonomi dan bisnis juga diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang berlaku bagi seluruh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan dan didirikan kedudukan serta melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa hukum pidana 3-6 bulan, denda 1 miliar sampai 100 miliar, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, larangan jabatan, pembatasan kegiatan usaha. Perjanjian dan praktik usaha dan ekonomi yang dilarang, ada perjanjian yang melanggar hukum, dianggap melanggar hukum dengan sendirinya, perbuatan sepihak bagi pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk mempengaruhi. Posisi dominan dimaksud adalah pelaku usaha yang menguasai 50% pangsa pasar atau penguasaan 75% pangsa pasar secara kolektif. Baik, selanjutnya bagaimana sih hak kekayaan intelektual itu dilindungi di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, melindungi HKI itu sangat penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sebuah bisnis. Dan 3 jenis utama HKI adalah rahasia dagang yang mencakup informasi bernilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua adalah merek dagang, identitas barang atau jasa yang dilindungi hukum, dan paten, yaitu perlindungan untuk penemuan baru di bidang teknologi. Dan semua ini diatur dalam undang-undang di Indonesia, seperti untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 untuk paten. Dalam proses pendaftarannya ini, setiap bisnis itu dapat melakukan pendaftarannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mencakup pemeriksaan formalitas, substantif, dan hingga kebaruan. Nah, dengan langkah ini, perusahaan-perusahaan ini dapat perlindungan hukum sekaligus hak eksklusif untuk memanfaatkan aset intelektualnya. Selanjutnya, bagaimana sih hukum dan peraturan anti korupsi di Indonesia? Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi, termasuk di sektor bisnis. KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Regulasi utama terkait korupsi seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana penyuapan, UU 31 tahun 99 dan 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU nomor 30 tahun 2022 yang sekarang diperbarui oleh UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Dan meski demikian, indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2023 masih stagnan di skor 34, menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara, yang menunjukkan masih banyak tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa badan regulasi yang memantau aktivitas usaha, seperti Otoritas Jasa Keuangan yang memantau sektor jasa finansial seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal, lalu Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, lalu Kementerian Perdagangan yang mengawasi aktivitas perdagangan termasuk ekspor dan impor, lalu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memfasilitasi investasi untuk dalam dan luar negeri, dan terakhir ada Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola pendaftaran badan usaha melalui Dirjen AHU. Indonesia juga menawarkan banyak sektor berpotensial untuk investasi, seperti sektor energi terbarukan atau renewable energy, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, lalu pertanian perkebunan yang menjadi andalan untuk ekspor produk seperti tembakau dan kopi, lalu manufaktur, industri elektronik, tekstil, juga otomotif, lalu ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang berpotensi besar dengan fokus pemerintah kepada pembangunan jalan, pelabuhan, dan lain-lain, lalu e-commerce dan teknologi, dan terakhir pariwisata, di mana keindahan alam dan budaya Indonesia menawarkan potensi bisnis yang tinggi. Lalu ada beberapa langkah penting yang dapat membantu untuk memulai bisnis yang sukses di Indonesia. Pertama, dengan bekerja sama dengan mitra setempat, perusahaan investor dapat lebih memahami regulasi, peraturan pajak, dan prosedur administratif yang berlaku. Lalu di Indonesia, hubungan personal dan kepercayaan itu memiliki peran yang penting dalam menjalani bisnis. Jadi penting bagi usaha untuk menyesuaikan dengan budaya lokal.
Lalu terakhir, ada strategi ekspansi. Untuk meraih pertumbuhan jangka panjang, perusahaan perlu membuat strategi ekspansi yang konkret dengan daerah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seperti Jawa Barat dan Sumatera merupakan pasar yang menarik karena populasinya yang banyak dan infrastruktur yang kian berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.